atas nama anak Budi 16 tahun. Oh iya Mbak. Ya Ibu, mohon maaf, apakah Ibu dari keluarga pasien atas nama anak Budi 16 tahun? Ya, saya ibu dari anak Budi Mbak. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa, saya selaku apoteker di Rumah Sakit Pelita Harapan ini. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah Ibu sudah pernah melakukan konseling terkait obat-obat yang diberikan ini, Bu? Sebelumnya saya belum pernah sih Mbak konseling mengenai obat-obatan ini ke apoteker. Oh iya, baik. Boleh saya meminta waktu Ibu sekitar 10-15 menit untuk menjelaskan mengenai obat-obat yang anak Ibu dapatkan? Boleh Mbak? Mari ikut saya ke ruang konseling. Oh iya Mbak. Ibu, sebelumnya boleh saya meminta data diri dari pasien anak Ibu? Boleh Mbak. Ya, baik. Nama anak Ibu siapa ya, Bu? Nama lengkapnya Budi Hartono. Ya. Untuk umurnya berapa tahun? Umurnya 16 tahun. 16 tahun. Oke. Alamatnya di mana, Bu? Alamatnya di Jalan Ahmad Yani, nomor 8, Surakarta. Jalan Ahmad Yani, nomor 8, Surakarta ya, Bu? Ya. Untuk nomor HP yang dapat saya hubungi? Nomor HP-nya 0895 4225 96365. Ya, baik. Terima kasih atas data diri pasiennya. Kemudian saya izin bertanya, apakah sebelumnya dokter sudah menyampaikan terkait obat-obatan yang anak Ibu dapatkan? Belum itu Mbak, dokter belum menyampaikan apapun. Oh ya, belum ya, Bu. Kemudian apakah dokter sudah menyampaikan mengenai cara penggunaan dari masing-masing obatnya? Kalau cara penggunaan itu tadi dokter Bima tuh cuma bilang katanya obatnya itu ada yang ditempel di kayak obat luar, terus ada juga yang diminum. Tapi untuk berapa kali sehari itu saya agak lupa. Soalnya tadi jelasinnya kayak cepet banget gitu loh Mbak. Oh iya, baik. Apakah dokter juga sudah menjelaskan mengenai harapan setelah anak Ibu mengonsumsi obat-obatan ini dan efek samping masing-masing obatnya? Kalau harapannya itu tadi dokter Bima tuh cuma bilang semoga anak saya lekas sembuh. Ya. Tapi untuk kayak efek samping dokter Bima tuh nggak menjelaskan gitu loh Mbak, kayak nggak ngasih tahu juga. Oh iya, baik, Bu. Sebelumnya apa anak Ibu punya riwayat alergi terhadap obat, Ibu? Enggak sih, sebelumnya kayak setahu saya anak saya belum pernah punya alergi obat. Oh ya, berarti tidak ada alerginya ya, Bu? Ya. Kemudian apakah anak Ibu punya riwayat penyakit terdahulu? Untuk riwayat penyakit juga setahu saya belum pernah punya riwayat penyakit. Oh ya, berarti nggak ada riwayat penyakitnya ya, Bu? Ya. Ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan masing-masing obat yang anak Ibu dapatkan ya, Bu. Oh iya Mbak. Jadi di sini anak Ibu mendapatkan 4 obat. Ini ada obat transdermal fentanyl. Ini obat luar untuk nyeri pada kaki anak Ibu setelah operasi. Kemudian ada juga obat untuk obat minumnya, Cataflam. Ini juga sama fungsinya untuk mengurangi nyeri anak Ibu pada kaki anak Ibu. Untuk obat transdermal fentanylnya ini dapat digunakan dengan cara ditempelkan pada area yang sakit. Ditempelkannya 1 kali, ini untuk penggunaan selama 3 hari. Kemudian untuk obat Cataflamnya ini dapat dikonsumsi 2 kali sehari atau setiap 12 jam setelah makan ya, Bu. Kemudian ini ada obat cefadroxil. Ini obat antibiotiknya. Obat ini nanti dikonsumsi 2 kali sehari setelah makan juga, 1-2 jam setelah makan.
dan 1 sampai 2 jam setelah anak ibu mengonsumsi obat Cataflam ini ya Bu. Oh iya Mbak. Dan untuk ini obat cefadroxilnya ini kan obat antibiotik Bu, jadi nanti harus dihabiskan Bu sesuai dengan resep dokter untuk mengurangi untuk agar tidak terjadinya resisten anak ibu terhadap obat ini ya Bu. Oh iya. Ya. Kemudian ini ada obat CDR, ini sebagai vitamin tulang untuk anak ibu agar cepat sembuh pengobatan tulangnya. Ini dapat diminum 1 kali sehari saja. Kemudian ini diminumnya nanti dilarutkan dulu dalam segelas air putih. Ini bisa air hangat atau air biasa. Kemudian dari masing-masing obat ini, apakah ada yang mau Ibu tanyakan atau penjelasan saya kurang jelas Bu? Sampai sini sudah cukup jelas sih Mbak. Terus kayaknya belum ada pertanyaan. Oh iya, baik, saya lanjutkan ya Bu. Ya. Mengenai efek samping dari masing-masing obat. Untuk obat fentanyl ini nanti efek sampingnya mungkin akan menyebabkan rasa gatal dan iritasi pada kulit anak ibu. Untuk obat Cataflam dan cefadroxilnya ini dapat menyebabkan sakit kepala dan rasa mual di lambung. Tapi ibu nggak usah khawatir karena efek samping dari masing-masing obat ini tuh jarang terjadi Bu. Jadi nanti apabila nanti ada efek samping pun ibu dapat langsung mengonsultasikan kepada saya atau langsung ke dokternya Ibu. Oh iya, baik Mbak. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang dapat mengenai cara penyimpanan masing-masing obatnya ya Bu. Oh iya. Jadi nanti obatnya ini dapat disimpan di suhu kamar atau suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Kemudian dapat disimpan di tempat yang kering ya Bu, jangan di tempat yang lembab. Terus dihindarkan dari cahaya sinar matahari. Terus dihindarkan juga dari jangkauan anak-anak. Dan apabila ibu ada kotak obat di rumah, dapat disimpan di kotak obat ya Bu. Oh iya Mbak, nanti saya coba melakukan hal yang sudah disarankan sama Mbak. Ya, baik. Kemudian selain ibu mengonsumsi obat-obatan ini, anak ibu juga dapat mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium ya Bu, seperti susu, yogurt, sayur-sayuran yang hijau, supaya dapat membantu menyembuhkan dari tulang ibu, membantu memulihkan. Oh iya. Ya. Kemudian anak ibu juga jangan banyak beraktivitas dulu ya Bu, banyak istirahat, terus banyak berbaring juga biar kaki anak ibu juga tidak banyak bergerak ya Bu. Ya. Sampai sini apakah penjelasan saya jelas atau terlalu cepat Bu? Mohon maaf. Enggak sih Mbak, enggak terlalu cepat dan saya merasa cukup jelas. Oh ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Belum ada itu Mbak. Oh ya, baik. Kemudian apakah saya boleh meminta Ibu untuk mengulang lagi penjelasan saya supaya saya dapat memastikan bahwa Ibu sudah benar-benar paham terkait penjelasan saya? Boleh Mbak. Ya. Jadi tadi itu anak saya dapat 4 obat. Ya. 3 obat ini untuk diminum, lalu yang obat 1 ini untuk obat luar. Ya, betul. Yang obat luarnya ini ada fentanyl. Fentanyl. Ya, Fentanyl. betul Bu. Ini itu jadi kayak semacam kayak koyo atau hacapes gitu ya. Iya, betul Bu. Ini ditempel di bagian yang nyeri karena untuk nyeri. Iya Bu. Nah, dipakainya itu 1 kali selama 3 hari. Iya. Atau ya 3 hari. Kemudian untuk obat minumnya itu ada Cataflam. Ini dikonsumsinya 2 kali sehari. Ya,
tablet Iya. atau setiap 12 jam. Iya. Kemudian diminumnya itu sesudah makan, Iya. sekitar 1 sampai 2 jam gitu Iya, sesudah betul, Bu. makan. Lalu ada obat cefadroxilnya ini diminumnya 2 kali sehari juga, tapi dikasih jeda dengan jam minum yang kataflam Iya, sekitar betul. 1 sampai 2 jam. Diminumnya juga sesudah makan. Lalu ini obat apa itu CDR. Iya, betul. CDR-nya ini diminumnya 1 kali sehari 1 tablet dengan cara dilarutkan di air segelas putih. air Segelas putih, air ya. putih, bisa air hangat atau air biasa. Lalu harus cepat-cepat dihabiskan. Iya, setelah nanti obatnya larut semua, nanti dapat segera langsung dihabiskan. Oh ya. Kemudian untuk efek sampingnya itu kalau ini bisa yang transdermal fentanyl ini bisa menyebabkan gatal, kalau enggak iritasi. Kalau yang ini obat-obatan ini yang kataflam sama cefadroxil ini bisa menyebabkan efek samping sakit kepala, mual, sama kayak muntah gitu Iya, mungkin. betul. Lalu untuk yang vitamin ini CDR efek sampingnya nggak ada. Lalu kemudian obat-obatan ini disimpan di tempat suhu ruangan atau di bawah suhu 30 derajat Celcius. Iya. Kalau bisa ditaruh di kotak obat, lalu dihindarkan dari sinar matahari langsung, terus disimpan juga di tempat yang kering, lalu dihindarkan dari jangkauan anak-anak. Iya, betul sekali. Terus dari obat-obatan ini anak saya juga tadi disarankan ini apa istirahat yang cukup, Iya, betul. terus mengurangi kayak aktivitas-aktivitas yang berat. Terus diharapkan anak saya ini mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin D dan kalsium, Iya, yaitu betul. makanannya seperti sayuran hijau, terus buah-buahan. Terus minumannya itu bisa mengonsumsi ini susu, terus ada yogurt, Iya, gitu betul. kan? Iya, betul, Bu. Seperti itu bukan, Mbak? Iya, betul. Kemudian jangan lupa ya, Bu, ini kan cefadroxilnya ini obat antibiotik. Oh, Jadi iya. nanti harus dihabiskan ya, Oh, Bu, iya. supaya tidak adanya resistensi anak ibu terhadap obat ini. Kemudian sama tambahan lagi, jangan lupa nanti kalau misalnya saya sudah menjelaskan tadi efek sampingnya, jangan lupa nanti kalau ada efek samping, ibu dapat langsung mengonsultasikan pada saya atau langsung kepada dokternya, Ibu. Oh iya. Ada Saya yang mau mau ditanyakan? ini, Mbak. Ini kenapa ya kok dikasih jeda minum sama apa ini yang Kataflam dengan cefadroxil. cefadroxilnya di jeda minum itu kenapa ya? Oh iya, karena obat kataflam dan cefadroxilnya sendiri itu apabila diminum secara bersamaan akan menimbulkan interaksi obat, Ibu, dimana nanti dapat melemahkan dari efek kataflamnya. Oh iya, iya. Jadi tapi efek interaksi obatnya ini tidak terlalu parah, jadi dapat solusinya dengan penjadaan waktu minum itu. Oh iya, Mbak. Ya, sampai sini apakah ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Belum ada sih, Mbak. Oh ya. Kemudian ini saya ada kartu nama saya. Ya, ini kartu nama saya, Bu. Oh iya. Jadi nanti kalau misalnya ibu masih ada yang mau ditanyakan atau ibu mungkin nanti lupa, ibu dapat menghubungi kartu nama ini ya, Bu. Dapat menghubungi saya. Ya, nanti kalau saya ada hal-hal yang mau ditanyakan, mungkin saya bisa nanti saya chat di kontak ini ya, Mbak. Ya. Ada lagi ibu yang mau ditanyakan? Enggak ada, Mbak. Belum Oh ada. ya, baik. Terima kasih Ibu, semoga anaknya lekas sembuh ya, Bu. Iya, Mbak, terima kasih. Saya juga terima kasih ya, Mbak, sudah dikasih konseling seperti ini. Ya, sama-sama Ibu. Ya, saya pamit ya, Mbak. Iya, Terima Bu. kasih.